Masih lanjut pertandingan Seseki lawan Ryozan dengan skor 3-sama. Seseki menekan dan gak ngasih pemain Ryozan bergerak bebas di tengah. Lalu semua pengamat dan media membandingkan pelatih Akiko dengan ayahnya sebagai pelatih Ryozan. Semua orang merendahkan karena pelatih Akiko perempuan. Instruksi agresifnya juga berkurang di pertandingan ini. Dia nggak bisa diharapkan sebaik ayahnya. Sanagi-chan terlihat panik karena tinggal 5 menit lagi, tapi pelatih Akiko tersenyum nyinggung para media. Mereka bilang kalau sampai kalah begini cuma karena perempuan, terus ketawa di depan muka, tapi aku sudah memutuskannya sendiri untuk berdiri di sini. Yang dimana kita flashback setelah pelatih Akiko ngasih tahu Ryosuke dan Kato soal pelatih Minakuchi bakal pensiun. Dan pada saat itu, Ikaria dan Kato juga sudah gabung ke timnas. Meski tanpa pelatih Minakuchi, kegiatan Ryozan masih tetap sama. Pola latihannya juga nggak berubah saat latih tanding lawan tim-tim kuat. Akan tetapi pas waktu latihan, Sanagi-chan panik banget dan manggil pelatih Akiko karena ternyata di lapangan Go malah mukul Marco dan mereka malah beneran berantem baku hantam. Pelatih Akiko pun segera melerai mereka dan setelah itu mereka pun dipanggil ke ruang guru. Akiko Sensei ngomelin mereka berdua, namun sepertinya Go dan Marco masih kesal satu sama lain. Nah, setelah mereka pergi, ada kepala sekolah manggil Akiko Sensei. Pihak komit orang tua dan juga alumni sudah memberikan persetujuan. Bulan April nanti, kamu akan resmi kami tunjuk sebagai pelatih klub sepak bola. Kami senang kamu akan bersama kami ke depannya. Yang dimana tentu Sanagi-chan langsung shock terdiam karena dia baru tahu hal ini. Apakah pelatih Minakuchi tidak akan kembali? Bukan berarti kita sedang berantakan, tapi semua orang harus mendukung Akiko Sensei. Maksudku, aku akan bekerja sekeras mungkin sebagai manajer supaya tidak ada yang bisa bilang aku santai-santai saja. Soalnya, kalau suatu hari kita kalah, pelatih Akiko emang udah diberatkan kepala sekolah untuk meraih hasil bagus. Nah, setelah semua itu, Akiko pergi ke rumah sakit mengunjungi ayahnya, yang dimana pas masuk ayahnya menonton pertandingan sepak bola seperti biasa. Bahkan beliau nggak nengok ke Akiko karena fokus nonton Premier League. Dan ternyata Akiko benci banget sama sepak bola sejak kecil. Karena sepak bola lah yang membuatnya sendirian. Bahkan memori pertamanya di TK hampir setiap hari tidak dijemput karena ayahnya seorang pria yang dirasuki pesona sepak bola. Nah, kita mundur sebulan sebelumnya, ayah Akiko terjatuh di depan pintu dan Akiko langsung manggil ambulan. Lalu disitulah ayahnya didiagnosa mengalami demensia. Setelah itu, pelatih Minakuchi sering salah manggil Kato sebagai Ikaria dan saat itu juga pelatih Akiko beneran terpukul. Aku sudah lama tidak melihat senyumannya, seperti hampir selalu memasang ekspresi yang berat. Dia bahkan sudah tidak ingat kata-kata terakhir yang kami ucapkan. Akiko yang jenguk cuma duduk, dia lupa waktu besuk sudah habis. Namun pas pergi, dia dengar channel TV diubah ke wawancara dari Ikaria. Kocaknya Akiko kesel banget lihat Ikaria diwawancara pakai kacamata hitam. Namun beliau terkejut soal jawaban Ikaria soal pertanyaan gimana dia sangat percaya diri dengan tekanan dan ekspektasi tinggi di seluruh Jepang. Jawaban Ikaria pada saat itu, aku sendiri yang memutuskan untuk berdiri di sini. Bukan soal percaya diri, yang dibutuhkan cuma tekad. Itu berlaku untuk semua orang. Akiko Sensei seketika terkejut karena dia bertanya-tanya apa yang kurang dariku. Lalu dia pun pamit ke ayahnya tetapi dengan panggilan pelatih. Nah, dari situlah setelah mendengar perkataan Ikaria, pelatih Akiko bertekad dan memberitahu para pemain Ryozan, jika kita kalah aku akan berhenti.
Seketika semuanya terkejut, bahkan pelatih Akiko bilang kalau ada yang keberatan maju ke depan. Kalau kita kalah sekali saja di pertandingan resmi, aku akan mundur. Dan dengan tegas beliau berkata, aku adalah pelatih baru Ryozan. Setelah momen itulah pelatih Akiko mendapatkan kepercayaan penuh sebagai pelatih baru Ryozan untuk semua pemain. Lalu setelah Ikaria dan Kato kembali dari timnas, Ryozan di musim panas melaju dan menjuarai Interhike tanpa terkalahkan. Nah, balik lagi ke pertandingan, Shimura terlihat melakukan long pass ke arah Marco, namun ada Mizuki yang terus menghadangnya. Bahkan Mizuki beneran berhasil mendorong dan mendapatkan bola. Akan tetapi pas Mizuki berniat pengen langsung nyerang, tiba-tiba ada si Kato dan Mizuki pun terhimpit Marco dan Kato yang ingin merebut bola. Gokilnya Mizuki terus mempertahankan bolanya, tapi dia sadar lemparan dalam dan sepak pojok Ryozan sama-sama nggak nguntungin. Dan di saat Marco ingin merebut bola dari Mizuki, Mizuki terlihat terjatuh dan tertimpa oleh Marco dan bola terlihat keluar lapangan. Untungnya ternyata wasit menganggap Ryozan melakukan pelanggaran. Di pinggir lapangan, Sanagi-chan dengar para penonton yang bilang pasti pelatih Akiko nyesal karena bakal berhenti kalau kalah. Tetapi pelatih Akiko berkata dengan tegas, aku sudah memutuskannya dengan tekad, aku akan berdiri di sini. Itu juga yang anak itu bilang. Dan yang dimaksud pelatih Akiko itu adalah si Ikaria. Semua penonton berpikir Ikaria itu berbeda dengan Mizuki, dia sudah di level berbeda. Yang dimana pas Mizuki lewat, si Ikaria berkata, ini menyenangkan, cuma itu. Seketika Mizuki terkejut dan bingung. Di sisi lain, Kato yang sudah kenal lama Ikaria, tapi ada bagian dalam dirinya yang tak tersentuh. Orang biasa sepertiku memang tak akan bisa memahami kesepian seorang jenius atau beratnya tanggung jawab memikul nomor striker andalan. Yang dimana kita flashback lagi saat Ikaria kecil jauh dari bayangan ibunya di rumah. Karena pas di luar dia bersemangat banget untuk bermain bola. Apa yang kutemukan hari itu semakin kuat dari hari ke hari, semakin mendekat pada keyakinan dalam diriku. Ikaria sendiri sadar dia punya bakat sepak bola. Orang-orang yang bahkan gak mengenalku ikut bersorak untukku dan membuat rekan timku bahagia. Sepak bola itu menyenangkan. Saat aku berusia 15 tahun, aku sudah menjadi pemain inti di tim nasional. Saat itu Ikaria belum masuk SMA dan mungkin itu adalah takdir karena kebetulan dekat timnas Jepang berlatih di Ryozan. Pada saat itu mereka melihat pemain Ryozan latihan dengan keras dan semua anak timnas pikir Kato sih oke, tapi Ikaria nggak pantas di sini. Akan tetapi tiba-tiba pelatih Minakuchi manggil Ryosuke Ikaria dan bertanya, apa kau tertarik bergabung dengan kami? Pelatih Minakuchi sudah terkenal sebagai pelatih iblis dan si Ikaria ngejawab sambil songong, ya sudah mungkin aku ikut saja. Tapi seketika pelatih Minakuchi bilang gak mungkin. Orang yang dianugerahi itu mungkin menganggapnya sebagai hak istimewa, bukan soal kewajiban atau semacamnya, tapi bakat juga adalah takdir. Bakat besar itu lebih dekat pada kutukan. Kalau cuma soal menendang bola tanpa arah, aku sarankan kau berhenti sekarang juga, kau pasti tidak akan bahagia. Ikaria terkejut mendengar itu dan malah terus mikirin sampai pulang. Dia melihat semua piala dan artikelnya sendiri, lalu terus memikirkan perkataan pelatih Minakuchi. Namun Ikaria benar-benar nggak ngerti. Setelah waktu berlalu dan bulan April tiba, walau sudah bilang begitu, entah bagaimana si Ikaria malah memilih SMA Ryozan. Kayaknya dia emang masih kepikiran dan pengen nantang pelatih tua Minakuchi. Tapi di saat itu pula aku bertemu dengan nenek tua menyebalkan itu.
Nah, setelah Ikaria masuk ke Ryozan, lucunya Kato juga masuk dan Ikaria malah jadi malu ketemu Kato di Ryozan juga. Dan faktanya si Ikaria masih tetap mikirin perkataan pelatih Minakuchi. Kalau cuma soal menendang bola tanpa arah kau pasti akan tidak bahagia. Kata-kata itu aku tidak pernah bisa melupakannya. Nah, anak baru angkatan Ikaria mereka terpesona dengan pemain Ryozan. Tapi menariknya, Ikaria dan Kato langsung ditunjuk buat nyoba masuk. Dan kerennya, Ikaria dan Kato beneran mencetak gol membuat semuanya terkejut. Soalnya mereka beneran masing-masing cetak 3 gol. Di mana saat itu Ikaria sadar level Ryozan tinggi. Kato juga tersenyum dan bilang, bagus kan kecepatan mereka saat menyerang, aku senang memilih datang ke sini. Akan tetapi tiba-tiba Ikaria dipanggil Akiko Sensei. Saat semua orang berlari di sisi kanan, kau selalu menggiring bola melebar ke kiri luar kan? Itu terlalu mudah ditebak, jadi sebaiknya hentikan kebiasaan itu. Kau harus menarik lawan ke arahmu, tapi hanya sampai detik terakhir. Kau juga harus mempertimbangkan waktu serta situasinya. Kalau tidak, cepat atau lambat, kau akan cedera. Tentu Ikaria terkejut dan bingung, dia kena ceramah, anak dan ayah beneran tengil. Nah, setelah semua itu, pada bulan Mei, pemanggilan pemain untuk turnamen Interhack Ikaria dapat nomor 10 dan Juni Ryozan memastikan tiket ke nasional. Pada saat itu, Ikaria langsung jadi top skor dengan 6 gol dan memenangkan MVP turnamen. Tetapi meski begitu, pelatih Minakuchi menatap Ikaria hanya dengan tatapan tajam dan datar. Lalu datanglah tur timnas Jepang U16, timnas Jepang lawan Irak dan sudah di babak kedua unggul 2-1. Namun nasib naas terjadi di mana Ikaria kena tackle dan mengalami cedera. Ikaria pulang ke Ryozan dengan kondisi cedera, namun dia bilang kurang dari sebulan sudah akan pulih. Tapi ya Ikaria bakal ngelewatin Interhack nasional. Lalu pada bulan Agustus, dengan tidak adanya Ikaria, Ryozan gagal melaju ke semifinal Interhack. Setelah semua itu, Ikaria latihan beban sampai malam dan ada pelatih Minakuchi nyuruh Ikaria masuk ke mobil. Yang dimana Ikaria diajak keluar prefektur, sepertinya untuk ke dokter. Soalnya pelatih Minakuchi ini perhatian banget soal cedera Ikaria meskipun sudah dibawa ke beberapa dokter. Beliau menelpon sang dokter di mobil, tidak masalah sejauh apapun, tidak ada masalah berarti, tapi sepertinya dia masih merasa tidak nyaman. Kita harus memastikan dia benar-benar pulih sepenuhnya, karena anak ini tanpa ragu akan mengibarkan bendera Jepang di masa depan. Lalu waktu pun sudah berlalu. Di bulan Oktober, final kualifikasi Nara, mereka melaju ke nasional setelah menang 8-0, terutama berkat 5 gol dari Ikaria. Ikaria setelah pulih sangat dikagumi sebagai sang kaki kiri dewa. Meskipun begitu, dia terus berlatih sampai malam. Nah, tiba-tiba ada pelatih Akiko menghampiri Ryosuke dan bertanya, katakan, apa kau menikmati sepak bola? Bukankah rasanya seperti eskalator? Kau punya bakat yang diperlukan untuk menaikinya dan keadaanmu membuatmu naik ke atasnya. Apapun sebenarnya keinginanmu itu tidak lagi penting. Begitu sekali kau naik, ia akan terus bergerak. Namun Ryosuke, siapapun itu, seseorang seharusnya berjalan di jalan yang ia pilih dengan kakinya sendiri. Kau punya bakat, tapi bakat itu belum tentu membuatmu bahagia. Kalau tidak ada yang lain, tak seorang pun akan menjadi bahagia hanya karena berdiri di atas eskalator. Kenapa? Untuk alasan apa? Atau untuk siapa kau bermain sepak bola? Kalau seseorang tidak bisa menemukan jawaban untuk itu, menurutku tidak apa-apa untuk berhenti. Tak seorang pun akan menyalahkanmu. Namun keesokan harinya pas lagi ngajar lalu melihat Ikaria cuma tidur di kelas, Akiko Sensei malah merasa bersalah. Kenapa aku pergi dan mengatakan itu pada Ikaria? Maksudku, itu bukan hal yang seharusnya diucapkan orang sepertiku. Aku malah ngomong tanpa mikir.
Lalu dia melihat ke arah luar jendela melihat ayahnya dan bertanya-tanya, apa aku bisa bilang begitu? Apa ada sedikit saja rasa egois di situ? Yang dimana pas di ruang guru, guru lain malah gosip. Akiko Sensei yang sibuk dengan kegiatan klub sepak bola, tapi itu kan bukan alasan buat jadi malas ngajar. Dan itu malah didengar langsung orangnya. Anda benar sekali, aku pasti sudah gila. Yang dimana Akiko mengingat hari pemakaman ibunya dan faktanya ayahnya terlambat datang. Hal tersebut sangat-sangat membuat Akiko marah. Tetapi beberapa bulan setelah meninggal, ibu Akiko pernah bilang di akhir hayatnya, tolong jangan salahkan ayahmu. Di saat itu Akiko belum mengerti, bahkan sampai sekarang Akiko dan ayahnya tinggal berdua dan Akiko bilang orang ini atau ayahnya gila. Dia jadi terobsesi dengan sepak bola SMA. Nah, setelah itu ada yang unik di mana ada guru kocak ngasih tebakan ke Akiko Sensei. Ada murid yang sama harus pegang kunci buat buka gerbang utama sekolah pagi hari dan menutupnya malam hari. Akiko menjawab pasti Kazuhiko Kato dari klub bola. Anak itu terobsesi soal latihan. Akan tetapi Akiko Sensei terkejut karena ternyata bukan Kato melainkan Ikaria. Seketika setelah itu Akiko Sensei pergi ke atap menemui Ikaria, yang dimana Ikaria langsung bilang, aku akan main sepak bola, aku bakal lari sampai puncak eskalator. Lalu dengan serius Ikaria berkata ke Akiko, lagi pula bukankah kau ada di sini? Akiko Sensei terkejut dan hanya terdiam. Setelah itu Akiko bertanya-tanya, apa cuma itu yang ayahnya bawa ke keluarga kami? Kalau aku benar-benar menganggap itu sebagai ketidakbahagiaan, maka keberadaanku di sini adalah kontradiksi besar. Hari itu dengan jasnya yang basah kuyup menangis penuh penyesalan di depan peti. Kalau memang begitu, lalu aku seperti pria gila itu. Rumah kita sama sekali nggak biasa, yang dimana ayahnya bicarain bola. Padahal saat itu ulang tahun Akiko ke-20. Di mana ayahnya bilang kalau mau lihat yang asli harus Premier League. Lapangan dan penontonnya benar-benar dekat. Di sana bagus, itu bikin sensasi seolah benar-benar ada di sana dan terasa menyatu. Namun setelah ngomongin bola, ayahnya menawarkan sake. Seberapa banyak kamu bisa bertahan? Bagus kalau tahu batas diri, terutama sebagai wanita. Akiko terkejut dan bertanya-tanya, apa dia ingat ulang tahunku? Namun lucunya Akiko nggak suka minuman dan ayahnya nahan buat tawa sekuat tenaga. Bagaimanapun juga, mungkin aku tidak pernah sekalipun merasa tidak bahagia. Lalu kita pergi ke waktu sekarang. Pelatih Akiko memberitahu Sanagi-chan bahwa ayahnya sangat cinta Ikaria, cinta dengan talentanya, dan juga dia cinta ibu. Dia orang yang mencintai klub sepak bola ini, begitu juga aku. Maka mari kita buktikan sekarang di tempat ini apakah keputusan kita ini kesalahan atau tidak. Tentang apakah kita berdua salah karena memilih sepak bola. Skor yang tidak sama dengan waktu tersisa tinggal sedikit, semua penonton bahkan sampai berdiri. Di sisi lain, Shimura sadar serangan balik Seseki masih mungkin terjadi. Walau dia setengah mati, kita tak boleh lengah dari Kazama sedikit pun. Nomor 17 itu bergerak tanpa henti kemana-mana dan nomor 12 dengan kemampuan menjaga bolanya yang tak terduga. Kita harus waspada. Seseki belum menyerah membalikkan keadaan. Keberadaan Oshiba di sini sudah jadi bukti terbaik. Kita harus menghancurkan sekecil apapun peluang serangan. Para senior pasti bakal mencetak gol. Yang dimana terlihat Marco melakukan crossing, namun berhasil dihentikan Suzuki yang langsung membuang bola. Dan tendangan Suzuki tepat ke Oshiba di tengah lapangan. Oshiba pun sekuat tenaga loncat, tetapi dia kena dorong ke depan sama Shimura. Namun gokilnya, dia tetap bisa loncat ke belakang dan berhasil menyundul. Dan Oshiba menyerahkan pada Sukamoto yang dijaga oleh Kato.
Sukamoto sudah punya opsi, dia bakal mengoper pada Kapten Mizuki yang bebas. Akan tetapi, belum aja bola turun, gilanya ada Ikaria yang loncat nendang bola ke atas dengan pelan. Dan dia berhasil mendapatkan bola dengan sangat begitu dingin. Dia turun ke belakang sebelum ada yang sadar. Yang dimana habis itu badasnya ada Mizuki menghadang Ikaria. Tetapi sangat gilanya bukan cuma di basket, Ikaria melakukan ankle breaker ke Mizuki dengan sangat dingin. Dia beneran melewati Mizuki cuma dengan tipuan badan, dan hal tersebut membuat Kato terkejut juga. Di mana Kato melihat imajinasi, ini kembali tanah kosong yang luas cuma bisa kulihat saat aku berlari di puncak kemampuanku di sampingnya. Pemandangan inilah yang selalu dilihat Ryosuke. Yang dimana gambarannya itu Kato yang berlari di padang pasir sedangkan Ikaria menaiki eskalator. Dan itulah Kato sadar perbedaannya dengan Ikaria seperti itu. Karena Ikaria beneran menggila, dengan sisa 3 menit dia terus mendribble bola melewati para pemain Seseki dan Kato tidak keberatan jadi penutup atau cover. Bahkan pas ada Usui di depan Ikaria buat menghadang, Usui hanya bisa memperlambat dan menahannya. Dan di saat itu juga, pelatih Nakazawa teriak buat Kimishita dan Kurusu untuk membantu Usui. Akan tetapi, badas banget Ikaria seperti bangkit lalu tertawa. Dengan situasi dia di depan kotak penalti, ada Marco di kanan dan Kato di kiri, membuat Seseki beneran tidak bisa bergerak. Ikaria sendiri seperti naik eskalator yang tidak ada satu orang pun di dunia miliknya itu. Tetapi yang mengejutkannya, Ikaria shock terkejut karena di dunianya itu ada Mizuki muncul mengejar Ikaria. Dan disitulah Mizuki beneran masuk untuk ikut menghentikan Ikaria. Mizuki yang beneran mengejar di level Ikaria, dia terus melakukan duel kontak dengan Ikaria. Lalu Ikaria pun tersenyum dan sadar, jadi kau hidup juga ya di sini, selamat datang. Mizuki sendiri bertekad bakal menang. Meskipun begitu, Ikaria kuat banget meski dikepung 6 pemain Seseki. Bahkan Mizuki yang terus mencoba merebut bola, dia sadar bahwa bolanya itu jauh di jangkauannya. Lalu pas Kurusu pengen pergi bantu, Kimishita teriak buat tahan karena setelah itu Ikaria terlihat posturnya goyah membuka kesempatan Mizuki. Namun sangat gokilnya, Ikaria melakukan nutmeg terhadap Mizuki dengan sempurna. Bahkan gak sampai di situ, pas Kurusu maju, Ikaria dengan santai banget naikin bola ke atas palanya. Dan dia langsung naikin lagi ke arah lain karena ada Kimishita. Bahkan pas ada Usui, Ikaria beneran menggokil karena naikin lagi ke atas kepala Usui. Momen ini tuh entah kenapa gue malah keinget pemain jadul J-League, dan setelah gue lihat lagi, ini beneran mirip dan mungkin beneran referensinya. Soalnya Ikaria beneran ngelewatin pemain Seseki di kotak penalti dengan juggling, dan pas Suzuki pengen buang bola, gilanya Ikaria langsung ngalangin pakai tubuhnya dan menerima bola pakai dada. Dan di saat itu pula Ikaria berkata, ada sesuatu yang belum pernah aku katakan. Tempat di mana aku berdiri sekarang itu karena aku punya rekan tim yang percaya padaku, bertahan, bekerja sama, bersabar, memahami gaya mainku, dan kalau bukan karena Kato, aku tak akan pernah bertemu sepak bola. Hari itu Akiko memberiku tekad, jadi sebagai gantinya hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan. Tapi perasaan ini aku tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Terima kasih dari lubuk hatiku, aku tak akan membuat siapapun bersedih. Yang dimana badasnya Ikaria beneran langsung ingin nendang salto.
Bola cukup kencang membuat Inohara terkejut dan bilang, akan lebih baik kalau bolanya tidak melayang di udara. Di tengah pertandingan, kiper hampir tak bisa banyak terlibat, merentangkan tangan sebisa mungkin, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kami tak punya pilihan selain menghadapi dalam diam apa yang ada di depan mata. Inohara sadar bola ini tak akan bisa aku tangkap. Seberapa keras pun ku coba, hampir pasti tak akan berhasil. Meski begitu, karena pengalaman yang telah kukumpulkan ini, setidaknya aku bisa melompat tinggi. Inohara beneran sekuat tenaga buat menggapai bola, namun sayang banget karena dia cuma nepis tipis pakai jarinya. Lalu momen yang sangat menegangkan, soalnya bola membentur mistar dan malah beneran jatuh tepat di garis gawang. Membuat Kato yang tadinya tersenyum, dia jadi shock karena Seseki beneran beruntung banget bola tidak masuk ke dalam gawang. Meskipun begitu, pelatih Akiko terkejut juga karena Ikaria terlihat langsung lari bahkan teriak ke semuanya, ini belum berakhir. Karena bola mental balik di kotak penalti ke Marco, tapi di depannya sudah ada Kokubo. Kokubo sekuat tenaga untuk meraih bola, bahkan dia rela untuk tersungkur menyundul bola, dan bola tersebut menuju Kimishita yang masih ada di kotak penalti, sedangkan waktu tinggal 2 menit lagi. Yang dimana Kimishita ingin Sato dan Suzuki jangan terburu-buru, sekarang saatnya memainkan sepak bola kita. Akan tetapi Suzuki dan Sato sudah sangat-sangat kelelahan, membuat Kimishita sadar ini nggak bagus. Aku nggak bisa nambah beban lagi ke mereka. Pada akhirnya ada Oshiba yang teriak, jangan sampai lepas dasar bodoh. Dan setelah itu, Kimishita malah beneran langsung mengoper ke depan pada Oshiba. Membuat Oshiba tentu shock kaget karena dioper. Bolanya ke Oshiba, namun kontrol bolanya sangat jelek karena dia juga sudah sangat-sangat kelelahan. Pelatih Akiko pun teriak ke Seto, hati-hati buat jangan pelanggaran. Namun Oshiba dengan tatapan tajam mengarah ke Kazama, apa kau mau terus tertidur selamanya? Yang dimana Oshiba beneran ngirim umpan pakai kepalanya meski di tanah, bola rendah ke Kazama, dan sekarang ada Shimura tepat di depan Kazama untuk duel 1 lawan 1. Ini momen yang sangat penting bagi kedua tim. Lalu Kazama sendiri mengingat Tsukushi, apa akan memudar lagi, kakiku tidak mau bergerak. Kazama beneran gak gerak meski dapat bola. Dia seolah tertimbun oleh pasir dan tidak bisa bergerak, membuat Kazama sendiri sangat kesal, dan hal tersebut membuat Shimura sadar dan langsung berhasil melakukan tackle ke Kazama. Akan tetapi sungguh tak terduga, di momen Kazama sudah tak berdaya, ada Tsukamoto yang berhasil mendapatkan second ball dari tackle Shimura, membuat semua orang pun terkejut. Tetapi Tsukamoto malah kehilangan bola karena Shinji di belakangnya. Bahkan habis itu, Shimura yang di depannya langsung nendang tapi kena badan Tsukamoto, membuat bola terlihat ingin keluar lapangan. Tentu saja kalau keluar lemparan buat Ryozan. Akan tetapi yang mengejutkan ada Sato yang berlari sekuat tenaga untuk mengejar bola. Nah, Sato ingat ternyata sebelum pertandingan malam itu Taira bilang kepadanya, Sato, kau itu tipe pendiam tapi aku nggak benci dirimu. Saseki sudah punya terlalu banyak orang yang terlalu mencolok, terutama Oshiba. Kau cuma kelas 2, itu nggak ada hubungannya. Pada akhirnya kau harus pergi dan dukung tim, pergi dan buat permainan yang berkesan. Yang dimana ternyata Sato beneran berhasil menyelamatkan bola keluar dengan salto. Bola pun jadi rebutan kedua tim, dimana Kurusu berduel dengan pemain Ryozan dan bola jatuh ke belakang pada Suzuki. Di sisi lain, Kazama terlihat bangun tapi masih tidak bisa bergerak. Nah, bola dioper ke Usui yang di depannya ada Kato. Namun Kato seketika shock terkejut, bukannya dia merebut bola tapi dia malah langsung lari ke belakang. Aku nggak bakal sempat potong tepat waktu, berarti cuma ada satu pilihan. Karena gokilnya Usui langsung melakukan long ball kepada Mizuki yang sudah siap dengan badas. Mizuki yang sudah berlari, dia berhasil menerima bola dari umpan Usui, dan di sana sudah ada Marco yang mengejarnya.
Ini beneran momen yang menegangkan, semua penonton berdiri dan teriak, dan Sayuri-chan berdoa untuk yang terbaik bagi Saseki dan Tsukamoto. Tetapi sayangnya Mizuki kena benturan keras oleh body Marco. Meski begitu, Mizuki tetap bisa berdiri tapi kecepatannya berhasil dihentikan. Dan hal yang paling ngerinya, Mizuki seketika langsung dikepung oleh 4 pemain Ryozan dan tentu masih ada Kato yang berlari. Meski dikepung 4 pemain, Mizuki nekat banget berniat menerobos pemain Ryozan, dan ketika Mizuki beneran menerobos, di depannya ada Kato. Namun Mizuki tidak berhenti dan maksa hingga menabrak Kato sehingga Mizuki pada akhirnya jatuh ke depan. Tapi dari semua usaha Mizuki itu, ternyata dia berhasil mengirim bola yang menggelinding ke arah tengah kotak penalti. Yang dimana ternyata Mizuki mengincar itu karena di sana sudah ada Tsukamoto yang bebas tanpa penjagaan satupun pemain Ryozan. Tentu saja bahkan Marco dan Kato beneran shock, dan kerennya Tsukamoto kalem banget menghadapi situasi genting itu. Padahal kiper Ryozan ternyata sudah maju tepat ke hadapan Tsukamoto. Akan tetapi seketika Go terkejut melihat mata Tsukamoto menengok ke kanan karena Tsukamoto sudah yakin sejak hari itu Kazama-kun selalu ada di sana. Tentu saja Go beneran shock dan teriak nggak mungkin karena dia beneran tertipu. Tsukamoto mengoper pada Kazama yang ada di sampingnya. Para pemain cadangan Saseki pun nggak nyangka Tsukamoto malah ngoper dan ada Kazama di sana. Namun sekarang Kazama bebas tanpa penjagaan, bahkan di gawang nggak ada kiper. Tetapi semuanya shock dan khawatir karena Kazama beneran sudah kehabisan tenaga. Tapi Kazama berkata, umpan ini aku sudah berulang kali mencoba menguasainya. Tapi dengan kondisiku sekarang aku nggak bisa mempercayainya. Ada begitu banyak hal aku tanpa sadar kalah dalam banyak hal. Seberapapun aku menyesalinya, ini benar-benar terlalu banyak. Ibu Kazama terlihat berharap ke Kazama. Nggak hanya ibunya, mantan rekan timnya di Yuigahama pun teriak untuk Kazama mencetak gol. Kazama mengingat terakhir kali Ibu Kata minta tolong buat nolongin Tsukamoto. Kemungkinan kita kalah di sini, aku nggak akan mengakuinya sama sekali. Namun, Tsukushi akhirnya kembali jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tsukushi yang sama, yang jauh dari kata kuat dan tangguh. Dan akhirnya Kazama menendang dengan sisa tenaganya menuju gawang Ryozan. Pada saat itu juga Kazama beneran berhasil memasukkan bola ke jaring gawang tim dari Ryozan. Lalu seketika Kazama seperti melihat dirinya sendirian tepat setelah mencetak gol. Tentu saja seketika seisi stadion bergemuruh dan para pemain Saseki bahkan Inohara pun lari ke arah Kazama merayakan golnya. Lalu memorabelnya Kazama sambil selebrasi bilang, di tanah tandus ini bersama rekan-rekan setim ini. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik